sendiri ya senang sekali bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya karena dengan bekerja sama dengan Fakultas Hukum maka kami bisa ikut mendiseminasi dan membuat isu disabilitas itu menjadi lebih mainstream. Bukan saja sih harapannya bukan saja di dalam riset ya, tetapi misalnya dosen-dosen jadi yang mengajar seluruh mata kuliah hukum gitu, karena pasti di segala aspek harus bicara tentang hak asasi manusia, maka tidak lagi melupakan tentang pentingnya menghormati hak penyandang disabilitas untuk diperlakukan sama, dihormati dan juga diberikan akses. Selama 2 hari pelaksanaan, gimana Bu? Teman-teman difabilitas sendiri mengikuti ini? Ya, kami senang sekali karena kita melakukan penelitian di 3 wilayah, yaitu Sumba, Bulukumba, dan juga di Ngadas ya, dan juga Kota Malang. Maka yang kami tentu saja mengajak teman-teman disabilitas untuk hadir di hari ini, dan di 2 hari ini bukan hanya menjadi orang-orang yang kami tanyakan ketika kami mencari data gitu, tetapi mereka juga harus menjadi bagian dari pada menilai hasil penelitian kita, kemudian juga mengoreksi karena bisa saja kami salah dalam menangkap apa yang kami tulis di dalam penelitian dan lain sebagainya. Karena hasil dari penelitian ini kan nantinya kita akan gunakan untuk mencoba mempengaruhi keputusan atau kebijakan pemerintah ya. Jadi oleh karena itu penting sekali bahwa suara pengalaman penyandang disabilitas itu betul-betul adalah apa yang menjadi aspirasi, kebutuhan, dan yang harus dipenuhi. Ini kalau terkait apa itu Bu? Penelitian yang sekarang ini terkait dengan perubahan iklim. Dan kenapa penyandang disabilitas penting, karena penyandang disabilitas itu dari laporan PBB dan juga di banyak negara mereka adalah kelompok marginal yang paling sangat dirugikan oleh perubahan iklim. Nah, kenapa mereka dirugikan? Karena kalau orang dengan tidak disabilitas mungkin bisa dengan mudah mendapatkan pengetahuan atau informasi tentang perubahan iklim. Misalnya, kenapa kok udara sekarang sering panas? Begitu ya. Orang bisa cari tahu, oh ini karena memang ada perubahan iklim, atmosfer di bumi berubah dan lain sebagainya. Tapi untuk penyandang disabilitas tidak bisa mendapatkan informasi itu. Padahal mereka yang sangat terganggu gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau orang yang menggunakan kursi roda, ya kan, atau menggunakan tongkat yang dari besi. Itu kan kalau lagi panas pasti panas sekali gitu ya. Ketika dia berjalan dengan misalnya suhu panas sekali, itu luar biasa panas. Kita saja kepanasan, apalagi mereka yang harus megang tongkat yang panas itu, atau wheelchair yang juga begini. Berarti selama ini masih ini Bu ya, masih belum belum aware ya orang-orang ya terkait untuk perubahan iklim itu untuk teman-teman difabel ya? Bukan saja orang difabel, orang yang tidak difabel pun mungkin belum aware bahwa suhu curah hujan yang tidak menentu, panas yang suka jauh lebih tinggi dari dulu dan dari yang sebelum-sebelumnya, itu kan tanda-tanda adanya perubahan iklim. Tapi mungkin dari penelitian kita penuhi bahwa sebagian melihatnya ini memang alam saja yang memang mungkin alam sudah tua atau kayak gitu, atau perubahan dan lain, tapi tidak berpikir bahwa ini adalah akibat dari pemanasan global. Seperti itu. Hasil penelitiannya sendiri sudah betul, banyak sekali di masyarakat yang belum memahami apa itu perubahan iklim. Tanda-tanda yang terjadi ini sebenarnya adalah tanda-tanda perubahan iklim. Itu belum diketahui, dan kata perubahan iklim sendiri juga hal yang baru begitu ya. Yang dipahami oleh masyarakat adalah dunia sedang berubah, mungkin seperti itu. Dan kalau orang yang tidak disabilitas, misalnya tidak tuli misalnya atau tidak netra, mereka bisa mencari informasi. Tapi kalau untuk orang-orang tuli dan orang netra, dari mana informasi itu akan mereka peroleh?